Itu Melayu punya. Telah ku terima suratmu nan lalu. Ya, itu patwa pujangga, ya, itu pujangga. Jadi empu tantular itu pujangga. Ya, makanya di tanah Delhi dulu itu bukan dangdut. Dangdut itu setelah Raja Dangdut kan, era tahun-tahun 75 ke sini lah. Itu dulu disebut OM. Awalnya IM, Irama Melayu, terus menjadi OM, Orkes Melayu, terus berubah bermetamorfose menjadi dangdut. Jadi kalau kita belajar musik, apakah dangdut itu dari India? Ora blok. Dangdut itu lahir dari Nusantara kita yang diawali dari Melayu, tanah Melayu. Maka disebut irama Melayu, kemudian berubah menjadi orkes Melayu. Makanya kalau ada grup misalkan apa gitu depannya OM, itu jarang yang ngerti anak-anak sekarang. Bahkan mereka bacanya pernah. Gue punya tetangga, dia senang musik sama gue. Gue tanya, itu lagu itu kok bagus sekali. Tolong aku kasih tahu linknya apa. Ini Pak, Om, dia Om siapa gitu, dia kasih nama, dia sebut nama grupnya Om titik gitu ya. Aku bilang, oh anak ini nggak tahu. Dari cara bacanya aja aku ngerti, ini nggak tahu anak ini. Gitu. Walaupun dia suka musik, ya makanya gue bilang itu nggak tuntas. Ya. Contoh, kita suka sepak bola, tapi hanya sekedar suka, tapi nggak tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana pemainnya. Gue punya teman namanya Hengki Momot dari mana itu? Dari Papua sana. Dia suka bola dan dia kalau ditanya misalkan Chelsea siapa bek kanan, bek kiri, siapa strikernya, dia ngerti. Itu baru oke. Misalkan ada orang suka tenis tapi ditanya siapa Bjorn Borg, nggak ngerti. Aduh. Siapa Martinahi, nggak ngerti. Aduh ya dia sebatas senang aja. Begitu juga orkes. Ya, dia nggak tahu cuma sebatas senang orkes aja ya. Dia bacanya Om, padahal itu seharusnya OM itu orkes Melayu gitu. Ya, kami kan di tanah Melayu dulu. Gue kan hidup dalam budaya Melayu juga ya. Itu namanya pujangga. Ya. Ya, maka ada lagu Melayu, irama Melayu itu patwa pujangga. Emputan tular ini pujangga. Ya, pujangga ya. Atau sastrawan lah ya. Ya, sastra Jawa ya. Ia hidup pada pemerintahan Raja Sanagara. Ia masih saudara sang raja, yaitu keponakan dan menantu dari adik wanita sang raja, Hayam Wuruk. Ini menantunya. Ya. Jadi nama Tantular terdiri dari dua kata, tan dan tular. Empu ini gelar ya, sastrawan lah. Itu tan dan tular, bukan satu kata itu tan tular itu. Ya. Tan tular, ya. Jadi nama Tantular terdiri dari dua kata ya. Tan tular. Apa tan itu? Sepertinya begini. Supaya kamu lebih paham. Dalam filosofi Islam itu disebut laisa kamislihi sayun. Jadi alif lam lam ha itu punya karakter laisa kamislihi sayun. Artinya kalau dia nggak laisa kamislihi sayun, dia bukan siapa-siapa. Nah, ketahuitan orang Jawa itu juga oke punya, bukan kaleng-kaleng. Ya, maka mereka bilang tan keno kinoyo ngopo. Gue mau jelaskan tan ini, bukan tan marga seperti saudara kita dari Chinese, bukan. Itu kan marga setan. Jadi marganya tan, bukan itu ya. Dalam tradisi Jawa, dalam kajian-kajian ketuhanannya mereka mengatakan Gusti Allah kui tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa dibagaimanakan.
Dia nggak bisa. Gusti Allah itu kayak apa sih? Ya nggak bisa, karena kalau kita mendekati pendekatan Islam, dia laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Kalau seperti ini loh, nah, itu kan berarti kan ada penyerupaan. Sedangkan Gusti Allah Agung itu tidak bisa dan tidak boleh diserupakan dengan apapun. Karena apapun yang ada di luar eksistensi Gusti Allah Agung itu, dia makhluk. Paham? Maka dia tidak bisa. Dia seperti apa sih ya? Kalau orang Jawa bilang Gusti Allah kuwi tan kena kinaya ngopo. Tidak bisa dibagaimanakan. Lah karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Gitu loh. Nah, di sana ada diksi tan, tidak. Ya, maka di sini tan itu artinya tidak. Tidak. Tular, menular, tidak tertular. Artinya kalau dia menjadi satu pribadi yang tantular, dia menjadi pribadi yang teguh. Nampak gile? Teguh. Bagikan karang di tepi pantai, dia tidak akan pernah gentar menghadapi gempuran ombak samudra. Dia tetap kokoh. Dia tetap teguh sebagai karang yang tidak gampang berubah, tidak gampang dipengaruhi. Maka itulah yang kita kenal dengan emputan tular, artinya tidak gampang tertular, tidak gampang terpengaruh. Kalau dia tidak gampang tertular, dia tidak gampang terpengaruh, maka dia disebut teguh. Maka disebut tantular. Jadi beliau itu ngajak ya, dulu ya, sebelum Indonesia belum ada masuk Nusantara. Di abad ke-14 dulu, di zaman Raja Pahit Jaya dulu, kita sudah diingatkan sebagai leluhur kita, sebagai orang-orang Nusantara, kalian semua jangan gampang tertular oleh apapun yang datang dari Nusantara ini. Dulu. Tap-tapnya jangan lupa ya, terus di sikat terus ya, supaya nggak dianggap stagnan nanti. Terima kasih yang sudah tap-tap ya. Itu 5001, sepertinya stagnan. Jangan, nanti dirungkat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah diingatkan oleh leluhur kita, emputan tular, kita ini orang-orang Nusantara. Kamu apa yang datang dari luar lu telan aja. Kamu punya tarian bagus. Dul Sumbang bilang ada tarian jaipong. Tarian begituan lu ikuti. Eksistensi lu sebagai orang Nusantara itu di mana? Ya, oke. Masih ada waktu, Le? Ya, sepertinya nggak bisa selesai ini. Insya Allah besok kita lanjutkan. Ya. Dari emputan tular, dari paling belakang ke depan, maka setelah era Nusantara, aku bawa kamu ke era keindonesiaan kita, sudah Indonesia. Maka apa yang dipesankan oleh Bung Karno? Lihat nih. Ya. Kita itu sudah diwarisi, sudah diingetin. Ya. Sebentar, kok larinya ke sini dia?
Sebentar, ini yang gue nggak begitu goblok amat kalau masalah-masalah iptek ini. Bentar ya. Dia lari, lain yang gue tuju, lain yang keluar. Semoga ini benar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi Lu kena apa namanya, signal. Sebentar. orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Oke, ya. Meskipun gue perlu koreksi, ya, Bung Karno ada slip tang, ya. Kalau menjadi Kristen jangan menjadi Yahudi, itu salah. Komparasinya nggak begitu. Ya nggak tahu, mungkin dia slip tang atau gimana, ya, atau dia juga kacau, nggak bisa membedakan apa itu Yahudi, apa itu Israel. Kalau gua balik apa itu Israel, apa itu dia, nggak paham atau gimana, nggak tahu lah. Sudah kita anggap dia slip tang gitu aja lah ya. Oke, Butan Tular sudah gue jelasin ya, bahwa kita diingatkan untuk menjadi satu pribadi yang teguh. Tan itu tidak, tular itu tertular. Jangan gampang tertular. Kita sudah given. Apa given kita? Ya kita orang-orang Nusantara. Lu punya tarian sendiri. Apa juga ikut-ikutan tarian. Oh itu hanya untuk sekedar hiburan Gus. Boleh, nanti kita diskusikan. Kalau memang itu dilihat hiburan, gimana seharusnya memposisikannya. Makanya gue bilang tadi, itu video naturalnya tuh by design. Kenapa kok orang-orang yang notabene cara pakaiannya soleh dan soleha, artinya itu Islam. Orang Islam nari tarian Yahudi. Itu pun kalau benar itu tarian Yahudi. Kalau itu tarian Israel. Maka nanti kita lihat. Kita bisa lihat kitab Kejadian. Apa yang dilakukan Raja Daud? Apakah Raja Daud ketika berhadapan dengan YHWH, ya, dengan melakukan tarian, nanti kita lihat. Ya. Oke, gue mau ke sini dulu, ya. Gue hapus. Ingat ya, kata Embutan Tular ya. Kita harus menjadi teguh, jangan gampang tertular. Bung Karno slip tank, ya, dia bilang kalau menjadi Hindu jangan menjadi India. Kalau menjadi Islam jangan menjadi Arab. Ini benar. Tapi kalau dia ngomong kalau menjadi Kristen jangan menjadi Yahudi. Ini agak kacau ini. Ini enggak apple to apple. Mungkin gue kan nggak tahu. Ya. Karena kita bicara Kristen itu juga sesuatu yang panjang sejarahnya.
Karena Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus mengatakan, aku hanya diutus di antara domba Israel yang tersesat. Itulah tidak ada ceritanya dalam sejarah baginda Yesus itu menyebarkan kekristenan ya, sampai keluar teritorial Israel. Keluar dari teritorial Israel itu atas jasa Paulus. Mungkin di sana Bung Karno agak kacau. Nah, makanya dia terus komparasinya, kalau jadi Kristen jangan jadi Yahudi. Nah loh, Kristen dan Yahudi ini sama-sama di sini posisinya. Jadi seharusnya gini loh, kalau jadi Yahudi jangan jadi Israel. Kalau jadi Kristen, ini repot. Mau dikemanakan Kristen ini? Karena sejarahnya kan kalau kita lihat di kisah para rasul itu memang di Antioquia lah. Sana Turki sana Antioquia, kalau lu nggak tahu, ya gue juga belum tahu. Artinya gue belum pernah ke sana. Ya, di Turki sana ada Antioquia. Di sanalah mula-mula disebut mereka sebagai Kristen. Jadi Kristen mau dinisbahkan kemana? Ke Turki, ke Antioquia, ke Israel. Mungkin Bung Karno agak ribet di situ, nggak ngerti dia, ya. Di mana mau dinisbahkan? Apa ke Roma, ya? Itali gitu, ya. Atau gimana, ya? Jadi kalau jadi Hindu jangan jadi India, bener. Jadi Islam jangan jadi Arab, bener. Tapi ketika jadi Kristen jangan jadi Yahudi, itu kacau itu. Ya. Harusnya jadi Kristen jangan jadi Romawi. Nah, kalau Kristen itu dinisbahkan kepada Roma, tapi kan nanti teman-teman yang Protestan belum tentu setuju juga. Karena Roma itu kan perspektifnya Katolik, dan kita sudah bahas bagaimana Protestan itu dia kan asalnya Katolik, kemudian melakukan pemisahan, membentuk sendiri Kang Mas kita Mas Martin Luther, terus kelompoknya disebut Katolik. Kenapa li, ada masalah? Ya, jadi mau kemana? Kalau ke Antioquia mungkin lebih aman ya. Antioquia mana? Turki. Kalau jadi Kristen jangan jadi orang Turki, tapi Turki juga nggak terima mungkin, karena di sana juga varian gitu loh ya. Ya, sama misalkan Bung Karno kalau jadi Buddha jangan jadi apa? Nah, artinya begini loh, yang mau disampaikan Bung Karno ini kan religion ini. Ya, ini religion, Hindu, Islam, Kristen, Yahudi. Lu silahkan pilih saja dalam keindonesiaan kita. Ya, tapi nggak tahu ya, Yahudi dulu belum diizinkan atau gimana ya di Zaman Orde Lama itu, nanti kita buka file lah ya. Yang sudah menjadi pengetahuan umum kan Islam, Kristen, tentunya Katolik dan Protestan ya, meskipun nanti ada bagian-bagian tertentu seperti Saksi Yehova itu kan setelah era keterbukaan Gus Dur. Ya, karena mereka nggak mau disebut Katolik dan Protestan karena konsep teosnya beda. Terus nanti belum Kristen Unitarian, itu kan nggak muncul, itu ibarat tiarap. Baru keterbukaan di zaman Presiden kita, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, Gus Dur membuka keterbukaan. Baru muncullah Saksi Yehova yang kita tahu, Kristen Tauhid. Kita menjadi terperangah, loh ada ya Kristen Tauhid? Ada. Jadi pemahaman konsep teosnya sama dengan Islam. Gusti Allah Agung itu satu, dan Kanjeng Nabi Muhammad itu baginda Yesus itu Nabi. Ya, itu kita tahu karena ada keterbukaan ya. Semoga ya almarhum Gus Dur selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung gitu. Ya. Nah, yang dimaksud Bung Karno ya, aku ambil yang sudah disahkan gitu aja lah ya. Kita kan kembali ke era Orde Lama ya. Islam, Kristen gitu aja lah ya. Kalau Yahudi nggak tahu itu boleh nggak dulu Yahudi. Kalau sekarang boleh ya gitu ya. Hindu gitu ya. Dia lupa Buddha, harusnya disebutkan Buddha gitu ya. Lu terserah. Negara itu tidak melarang.
lu mau jadi Hindu, tetaplah menjadi Nusantara yang sudah berubah menjadi Indonesia. Ya, jangan menjadi orang India. Lu jadi Islam, tetaplah menjadi orang Indonesia dengan perspektif kenusantaraannya. Jangan jadi orang Arab. Lu jadi Kristen, ya ini agak ribet ini. Yahudi nggak ada ya. Kalau misalkan ada, ya lu mau jadi Yahudi, tapi lu jangan jadi Israel. Jadi di sini, ya yang disampaikan oleh Bung Karno itu, lu mau beragama apa? Silakan. Dan negara tidak melarang, ya sebatas agama-agama yang sudah diizinkan era itu ya, kita bicara era itu. Tapi lu tetaplah teguh, tantular, tidak tertular dengan budayanya. Jadi ada pemisahan antara antropologis dan teologis. Kita sebagai antropologis, kita orang Indonesia. Secara teologis, terserah kamu mau pilih yang mana. Paham di sini? Ya. Gitu ya. Oke. Dari Bung Karno kita ke Pak Harto ya. Jadi ini bumbu-bumbunya gue kasihin ke lu semua dulu, nanti baru kita racik bareng-bareng. Ya. Gue cari data nggak ketemu yang berupa video ya tentang Pak Harto ini ya, semuanya cuman tulisan ya. Begini ya. Jadi lu perhatikan apa yang ditulis ya. Bukan voice ini ya. Sebentar. Ya. Sebentar, masih loading dia. Tolong tab-tabnya jangan lupa ya. Supaya dia menjadi tangguh. Masih ada waktu, Le? 8 menit. Nah, nih. Lu teksnya. Aduh. Benar. Teksnya lu perhatiin. Karena Pak Hartonya nggak ngomong. Aduh. Nggak mau nyetel, nggak mau terus berulang dia tuh ya. Biasanya kan dia mau berulang. Nah, nggak apa-apa. Lu perhatiin teksnya ya. Karena gue cari video yang suaranya Pak Harto nggak ada. Dah, ya. Gue baca di sini aja lah, ya. Wah, ini kebetulan 8 menit tuh. Dan ini hujan turun. Jadi besok kita lanjutkan ya. Sementara kita di sini dulu, ya. Ini aku tuntaskan sedikit tentang Pak Harto, ya. Apa pesan Pak Harto? Ojo kagetan. Jadi jangan mudah kaget kamu. Ada apa-apa dari luar negeri kaget. Sok. Culture shock. Jangan. Kita anak-anak Nusantara, kita orang Indonesia, kita punya jati diri. Jangan apa-apa dari luar lu kaget. Ojo kagetan. Berikutnya, ojo nggumunan. Jangan mudah heran. Lu ada tarian begitu aja lu heran, terus lu kagum. Ojo dumeh. Dumeh itu jangan sombong, tapi itu tidak dalam bahasan kita. Yang dalam bahasan kita saat ini, ojo kagetan, ojo ngumunan. Kamu punya itu lebih bagus daripada orang Israel punya, gitu loh. Ngerti lo?
ya. Yang lu punya itu lebih mantap, ya, lebih oke, ya. Dari yang orang Israel punya. Ngapain lu ikut-ikut? Goblok. Kan lebih baik lu belajar tari jaipong kek, belajar tari serimpi kek, belajar tari piring yang dari Aceh itu kek. Nanti ada dari apa itu? Dari saudara kita dari Indonesia Timur, banyak tarian di sana. Cuman karena gumun, ya, wis gumun kaget, lunas kamu. Sudah dibilang ojo gumunan, gumun, kagum. Merasa hebat, orang dia punya sendiri itu loh hebat, tapi nggak tahu kalau bahwasanya kita punya tarian yang hebat. Kalau lu sendiri nggak tahu tarian bahwa kita punya hebat tarian kita, ini bisa-bisa karena pendidikan kita yang selama ini ada salah arah. Itu loh. Kalau pendidikannya nggak salah arah, makanya kayak gue bilang seperti Gra itu ini kalau gue uji mesti nggak lolos. Coba nyanyikan 10 lagu kebangsaan, bisa nggak? Kalau zaman gue itu anak-anak masih kecil-kecil tuh masih kelas 5, kelas 4 tuh sudah hafal lagu-lagu kebangsaan. Nama-nama menteri hafal, tapi kalau nama menteri ya lain ya memang. Dulu tuh nggak ada resapel bolak-balik. Menteri kayak kacang goreng, menteri kayak kacang goreng kan sekarang ini. Kok zaman Pak Harto menteri itu sampai lunas dia, jadi orang dihafal. Menteri pertanian siapa, menteri pendidikan siapa, itu kita hafal masih sekolah. Sekarang mau dihafal, belum hafal sudah ganti lagi, resapel lagi. Masalah lagu kita hafal. Nah kalau sampai kita nggak tahu bahwa kita punya tarian yang itu istimewa, lu gumun, lu kaget ada tarian model begitu, kakinya diangkat-angkat doang seperti bintang-bintang. Lu terpesona terus lu ikut-ikutan. Alamak, pendidikan bermasalah. Makanya bagaimana ya kita membangun ya ketangguhan sebagai bangsa supaya kita tidak gampang masuk dalam ranah culture shock. Lihat apa-apa gumun, lihat apa-apa kaget. Akhirnya apa? Inlander, mental feodal itu yang seharusnya kita buang jauh-jauh masih menetap di hatinya. Dia menganggap dirinya bukan apa-apa, menganggap orang di luar dia, orang asing itu lebih hebat dari kita. Kira goblok tak? Itu inlander itu. Kamu harus percaya diri. Kita harus percaya diri sebagai bangsa, sebagai orang-orang Nusantara. Ya, gue dulu ya, waktu itu masih SMA, gue ingat. Jadi datang tim dari Yogyakarta, itu bapaknya Butet masih Sugeng itu dulu ya. Bapaknya Butet itu kan yang melahirkan tarian-tarian kreasi baru ya. Itu timnya datang ke sekolahan kami, aku masih SMA itu, masih kelas 1 kalau nggak salah. Terus ada 2 pilihan, mau ikut tarinya atau ikut gamelan musiknya. Ya. Waduh, nggak kondusif ini, ya, karena sudah deras. Insya Allah besok kita lanjutkan ya. Sampai di sini dulu ya pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih udah meluangkan waktunya ngaji bareng Gus Beti, baik yang ada di channel YouTube dan channel TikTok ya. Karena waktunya juga sudah mepet 1 jam ya, kurang 1 detik, dan kondisi alam ya karena ini pakai spandek jadi dia bising, maka kita sudahi dulu, insya Allah besok kita lanjutkan. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin.